Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Eka yang akan membagikan video pembelajaran prakarya. Halo semuanya, apa kabar? Mr. harap kalian semuanya baik-baik saja ya. Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Terutama kita akan mempelajari mata pelajaran prakarya kelas 9 dan kita sudah sampai pada pembahasan bab 5. Nah, ini bagian kedua ya. Silakan disimak baik-baik videonya. Prakarya kelas 9. Peralatan dan komponen, perancangan dan pembuatan diagram kerja, rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Sebelum kita membahas materinya, Mister mau tanya dulu nih, pernahkah kita berpikir bagaimana rumah kita mempunyai energi listrik? Bagaimana ya? Kemudian peralatan apa saja ya yang dibutuhkan untuk mengatur aliran listrik di rumah kita? Dan bagaimana cara merancang dan membuat rangkaiannya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka disimpulkanlah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama, setelah menonton video ini, kalian dapat menjelaskan peralatan dan komponen instalasi listrik. Dan kedua, kalian bisa menganalisis perancangan dan pembuatan diagram kerja rangkaian instalasi listrik. Seperti itu ya. Langsung saja kita bahas untuk pembahasan materi kita yang pertama, peralatan dan komponen instalasi listrik rumah tangga. Peralatan. Peralatan harus ber-SNI ya, dan berikut peralatan-peralatannya. Yang pertama adalah ampere meter atau tang ampere. Ampere meter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besaran arus listrik yang mengalir dengan satuan ampere. Jenis ampere meter yang digunakan bermacam-macam, umumnya adalah yang memiliki penjepit seperti tang. Alat yang kedua adalah voltmeter. Seperti ini penampakannya, analog dan digital. Voltmeter merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran tegangan listrik dalam satuan volt. Dua jenis voltmeter yang digunakan adalah untuk mengukur tegangan DC dan voltmeter untuk mengukur tegangan AC. Nah, ini merupakan gambar alat yang ketiga, yaitu tang kombinasi. Tang kombinasi merupakan jenis tang dengan bagian ujung yang tumpul. Tang ini sering digunakan untuk menjepit, mengupas, dan memotong kabel atau kawat. Bagian genggaman tang kombinasi harus terbuat dari isolasi yang tahan terhadap aliran listrik, supaya gak kesetrum. Alat yang keempat adalah tang potong. Sesuai namanya, tang potong berfungsi sebagai pemotong kabel atau kawat. Pada bagian sisinya terdapat manta pisau yang digunakan sebagai pemotong. Nah, alat yang kelima adalah tang lancip. Fungsi dari tang lancip hampir sama dengan tang kombinasi. Perbedaannya terletak pada bentuknya, yaitu bagian ujung yang berbentuk lancip biasanya digunakan untuk menjepit bagian yang sempit. Alat yang keenam adalah obeng. Terdapat dua jenis obeng yang digunakan pada instalasi listrik, yaitu jenis obeng plus dan obeng minus. Fungsi obeng tersebut dalam sistem kelistrikan umumnya digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan skrup. Dan alat yang ketujuh adalah palu. Palu merupakan alat yang berfungsi sebagai pemukul atau pemberi tumbukan pada benda. Di dalam instalasi listrik, palu sering digunakan untuk memukul paku pada klem atau penjepit untuk merapikan kabel instalasi listrik. Kemudian ada komponen listrik yang standar digunakan pada proses instalasi listrik rumah tangga adalah
bergainsar atau meteran listrik, kabel listrik, saklar, stop kontak, MCB, lampu, fitting lampu, pipa paralon, dan pipa sambungan. Baiklah, kita bahas materi yang kedua, yaitu perancangan instalasi listrik rumah tangga. Perancangan instalasi listrik rumah tangga merupakan proses perencanaan yang dilakukan oleh seorang ahli instalasi dalam bentuk gambar atau denah instalasi listrik. Fungsinya adalah sebagai sarana komunikasi antara pemilik rumah dan teknisi instalasi listrik untuk mengetahui jumlah komponen listrik yang dibutuhkan dan untuk mengetahui rencana anggaran biaya yang dibutuhkan saat proses instalasi listrik. Berikut ini adalah simbol-simbol instalasi listrik rumah tangga. Simbol-simbol tersebut digunakan untuk menjelaskan jenis komponen yang digunakan pada proses instalasi listrik rumah tangga. Yang pertama simbol PHB, yang kedua kawat pasak, yang ketiga kawat nol, yang keempat kawat hubung, kelima lampu pijar, keenam saklar tunggal, ketujuh saklar deret, ke-8 stop kontak tanpa arde, dan ke-9 stop kontak berarde atau dengan hubungan pembumian. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu pembuatan diagram kerja rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Nah, beberapa persiapan yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan gambar situasi. Gambar situasi merupakan gambar perencanaan awal dalam mendesain gambar instalasi listrik rumah tangga. Gambar ini berisi tentang segala informasi yang berkaitan dengan posisi rumah, bentuk rumah, posisi sumber listrik dari PLN, dan informasi lainnya. Berikut ini merupakan contoh gambar denah rumah, yaitu gambar yang kedua yang perlu kita siapkan. Yap, gambar denah rumah. Gambar denah rumah merupakan gambar yang berisi informasi yang berkaitan dengan tata letak rumah. Dengan gambar denah, teknisi akan mengetahui tentang detail rumah kalian. Gambar yang ketiga adalah gambar tata letak. Gambar tata letak berisi letak atau posisi komponen kelistrikan yang akan dipasang nantinya, seperti bergainer, MCB, lampu, saklar, dan stop kontak. Melalui gambar tersebut, seorang teknisi instalasi listrik dapat mengetahui jumlah dan letak komponen yang dibutuhkan. Yang keempat adalah diagram garis tunggal. Gambar diagram garis tunggal sering disebut sebagai gambar perencanaan instalasi. Pada gambar tersebut hanya terdapat satu garis yang menghubungkan antara ruangan satu dan ruangan lainnya. Melalui gambar diagram garis tunggal, seorang teknisi instalasi listrik akan dapat mengetahui jalur pemasangan penghantar atau kabel listrik menuju komponen listrik yang lain. Dan ini merupakan gambar yang terakhir, yaitu diagram garis ganda. Diagram garis ganda sering disebut sebagai gambar pelaksanaan instalasi atau gambar pengawatan. Pada diagram ini terdapat garis ganda sesuai dengan pengawatan yang dibutuhkan. Dengan gambar ini, seorang teknisi instalasi listrik akan lebih mudah memahami proses pengawatan instalasi listrik rumah tangga. Itulah materi-materi yang kita bahas pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Mr. Eka. Dan jangan sampai lupa untuk mengklik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar Coklat Channel semakin berkembang. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!